98 FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Sugeng Ibu. Alhamdulillah. Bapak pripun? Masya Allah. Ini ibunya banyak sekali, bapaknya nggak pada dibawa ikut ngaji atau gimana Ibu? Nuwun sewu. Oh, habis dari CIS. Masya Allah. Atau ini bapaknya yang gantian menjadi bapak rumah tangga, nuwun sewu. Ikut bantu bersih-bersih nggih Bu, Bapak nggih Bu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'dah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa'hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sempat dan juga nikmat silaturahmi sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini, yaitu di Masjid Al-Azkiyah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum kita mulai acara pengajiannya dan juga membacakan susunan acara kajian KKS pada Ahad Pon 11 Februari 2024 ini, saya akan membacakan sedikit info tentang kajian keluarga Sakinah PCM Wonosobo ini dari 1 Januari 2024 sampai dengan 4 Februari 2024, 1 bulan. Saldo per akhir Desember 2023 itu ada 1.182.200 dan juga pemasukan infak selama 1 bulan ini ada 2.290.000. Berikut ada pengeluarannya, ada air mineral dan juga permen sekitar 362.000. Bisyarah untuk ustadznya juga ada 1.300.000 rupiah. Dan sisa dari saldonya alhamdulillah masih ada 1.810.200 rupiah. Jadi nanti kalau ada kota amal lewat Ibu, insya Allah didoain dulu Bu sebelum dimasukin artone nggih. Doain yang banyak, yang baik-baik biar tersenyum dulu, didoain semoga anak istri atau suaminya solih-solihah, banyak rezeki berlimpah berkah, insya Allah nanti Allah ijabah doanya. Karena ceritanya itu bukan ceritanya, karena ya emang namanya sedekah itu memperlancar rezeki kita. Oke, langsung aja. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua itu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Asyam Al-Hukama dari SD Muhammadiyah Sudagaran. Beliau kelas 1 nanti akan membacakan surat Al-A'la nggih. Dan acara berikutnya yaitu langsung nanti pengajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Hadi Rianto dengan tema mempersiapkan kematian. Wah, ini sangat cocok ya Bu, ya temanya ya Bu. Masya Allah. Acara berikutnya yaitu penutup. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya mau absen dulu. Ini dari absennya nanti aja ternyata. Oke, karena belum komplit nggih. Masya Allah, ini ibu-ibunya membuat tegang ini, Masya Allah, kata sangat, Masya Allah. Langsung aja sebelum kita memulai acara pembukaan pada pengajian
pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Mas Ahmad Asyam Al-Hukama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu sa'an ahwa sanukari'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadakir inna fatid dikra sayadakkaru may yahsya wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara rabbihi fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadala fis sufil ula sufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Jazakumullah kepada Mas Ahmad Asyam Al-Hukam yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan selalu diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung aja, acara berikutnya itu acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Hadi Rianto, mempersiapkan kematian. Kepada Ustadz kami persilakan. Step.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ketua PCM dan seluruh pleno PCM yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, kemampuan, kemauan, ya, sehingga kita bersama bisa menundukkan hawa nafsu kita. Kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih diberi kesempatan untuk berada di sini. Nyuwun sewu, kita belajar bersama, bukan saya yang paling ngerti. Sebelumnya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian, tema kajian kita pada hari ini, saya nderek panitia, mempersiapkan kematian, ya. Jadi ini temanya luar biasa. Kita semua akan meninggal ya suatu saat nanti ya. Siapa yang tidak mau meninggal? Mau carry saja di dunia gitu, ya. Tapi kita koreksi dulu judulnya ya. Betul sih, mempersiapkan kematian. Tapi Rasulullah SAW itu ketika ditanya oleh seorang sahabat dari Ansor, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas? Siapa orang yang cerdas?" Beliau SAW mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan untuk hari setelah kematiannya. Jadi itu yang disebut dengan cerdas, mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk hari setelah kematiannya. Karena kita meyakini bahwa setelah kematian itu pasti bukan kemudian selesai. Setelah kematian ada kehidupan yang panjang, ya. Ini yang pasti yang harus kita pikirkan sekarang ini, ya. Coba Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini ya, perjalanan hidup manusia. Kita sekarang berada di sini, mulai dari alam ruh, yang mana ruh itu kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika janin usia 4 bulan. Ya. Kemudian kita sekarang berada di alam kehidupan dunia ini, alam kandungan, setelah roh itu alam kandungan, ya. Kemudian setelah itu lahir dan kita sekarang berada di alam dunia ini, ya. Kata Rasulullah, umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang lebih dari itu, ya. Ada yang sudah lebih dari 70 tahun? Siap-siap nggih? Kira-kira kalau saya tanya ini, kita itu sudah diberikan tanda-tanda kematian belum sih? Sudah, apa tanda-tanda kematian kita? Rambutnya putih, untune ompong. Tadi naik dari sana ke sini ngos-ngosan enggak? Itu kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita itu rumangsane isih enom wae. Ya.
yaitu lumrah. Nggih. Yang paling penting semangat muda, ya. Memang usia boleh tua, semangat tetap muda. Semangat untuk mempersiapkan hari setelah kematian. Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Satu hari di akhirat itu ukurannya adalah 1000 hari di dunia. Kalau tadi dikatakan umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Berarti pinten dinten nih teng akhirat janjane. Sedikit sekali, Pak. Ya. Dan umur kita itu kalau kita menyadari gitu rasanya iman-iman kalau tidak kita gunakan betul, ya. Nah, yang perlu kita siapkan di sini adalah bahwa kita ini kan sekarang berada di sini, Pak ya, di alam dunia. Setelah alam dunia kita akan mati dan kita berada di alam kubur. Saya ingin menyampaikan dulu satu hadis ya, di mana di situ ada salah seorang khalifah yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu ketika suatu saat pergi ke kuburan, ya, beliau dan para sahabat ke kuburan, dan waktu ke kuburan itu Utsman bin Affan menangis sejadi-jadinya, sampai air matanya itu diceritakan membasahi jenggotnya, artinya nangisnya juga nangis tenanan. Oke. Ini Utsman bin Affan, ya. Nah, ketika itu sahabat-sahabat bertanya, "Wahai Utsman, wahai khalifah, ketika bicara surga dan neraka engkau tidak menangis, tapi ketika engkau berada di kuburan, engkau menangis. Kenapa wahai Utsman?" Maka beliau radhiyallahu an mengatakan begini, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa kuburan ini adalah pintu masuk pertama menuju akhirat. Sinten sing teng kuburan pun nate nangis. Sinten sing teng kuburan yo kelingan mati. Padahal nyuwun sewu, Pak, ya. Dulu Rasulullah SAW itu beliau melarang orang untuk ziarah kubur. Karena apa dulu dilarangnya? Karena banyak orang berbuat kesyirikan di kuburan. Kemudian setelah masa berikutnya Rasulullah memperbolehkan. Rasulullah katakan supaya kamu mengingat mati. Ada enggak yang di kuburan itu mengingat mati? Ya? Sing ibu-ibu kemutan wis ora duwe garwa gitu. Sing bapak-bapak ngerembuk iki kudu dibangun dikicing sing apik gitu. Siapa yang mengingat kematian? Padahal Masya Allah, luar biasa. Hari setelah itu panjang sekali. Ya. Kemudian Utsman bin Affan menyebutkan tentang sebuah hadis yang ini direbut dalam hadis Barok bin Azib, ya, di mana suatu ketika Rasulullah SAW, ya, beliau itu ke kuburan bersama para sahabat. Ya, Rasulullah ketika itu menggerak-gerakkan kayu di atas tanah dan beliau mengatakan kepada para sahabat, berlindunglah kalian dari azab kubur. Kita disuruh untuk berlindung dari azab kubur. Ya, seperti yang kita selama ini berdoa pada saat tasyahud akhir, ya. Kemudian Rasulullah meriwayatkan tentang atau menceritakan tentang bagaimana seorang yang beriman meninggal dicabut nyawanya, ya, dan orang kafir yang meninggal, ya, seperti apa keadaannya. Orang yang beriman meninggal, ya, malaikat turun dari langit membawa kain kafan yang paling bagus dengan minyak wangi dari surga, kemudian datang di kanan kiri orang yang akan meninggal, ya, dikatakan pada orang muslim yang akan meninggal,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Kepada orang muslim yang akan meninggal, malaikat itu ya, malaikat pencabut nyawa, malaikat maut mendatangi dalam keadaan yang halus dengan lembut. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatam mardiyah. Kembali kepada keridhaan Allah, kembali kepada ampunan Allah. Dan keluarnya ruh orang yang beriman itu seperti air dari teko yang keluar. Pripun cur gitu, gampang sekali. Kemudian ruh itu dibawa oleh malaikat ke atas langit. Di pintu langit pertama ditanya oleh malaikat penjaga di sana, siapa ini Fulan bin Fulan dan seterusnya, sampai ke langit ketujuh oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dikatakan tulis hambaku ini di kitab Iliyin. Kemudian disuruh untuk mengembalikan ruh itu ke dalam jasad di dalam kubur ya. Di sana kemudian apa? Ditanya. Lah ini pertanyaan ini yang nanti harus kita jawab semuanya. Apa pertanyaannya? Ini yang sering dilakukan oleh beberapa orang yang disebut talqin, tapi talqinnya talqin yang salah. Talqin yang benar adalah ketika orang akan meninggal. Ya, ini mentalqin tapi di atas kuburan kadang-kadang, ya. Dan ini bisa dibantah dengan satu ayat dari Al-Quran, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, kata Allah. Surat Fatir ayat 22. Dan kamu Muhammad tidak akan bisa memberi pendengaran kepada orang yang di dalam kubur, ya. Jadi meskipun dikatakan wahai fulan, nanti sebentar lagi akan ada dua malaikat yang datang yang menanyakan man rabbuka, jawablah ini dan seterusnya. Nanti itu bukan seperti itu. Nah, di dalam kubur itu kita akan ditanya semua, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, begitu kira-kira, dan madinuka. Nyuwun sewu, 3 pertanyaan itu apakah kita sudah siap untuk menjawab? Nyuwun sewu, ini harus kita pikir sekarang. Kalau kita mau mempersiapkan kematian, 3 pertanyaan itu harus kita persiapkan sekarang. Siapa Tuhanmu? Kinten-kinten jawab itu pundi? Ya Allahu Rabbi. Terus ketika ditanya mana nabiyuka, nggih jawab Muhammad, ngoten nggih. Madinuka. Tapi nyun sewu, apakah kita akan bisa menjawab nanti? Padahal semua yang ada di sini dan setiap kita ini pasti merindukan surga, nggih mboten? Nyun sewu, kalau saya bilang tadi talqin saja, apakah bisa nanti kita di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah? Tolong Bu dijawab, bisa enggak Bu? Yakin? Kita sekarang masih sehat, bisa gampang meng la ilaha illallah mosok ra iso. Padahal mangkan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Tapi bisa enggak? Itu yang belum mati itu masih mendekati. Lah ini sudah di dalam kubur dan tidak ada penolong pun, tidak ada satu penolong pun di sana. Sakit mboten nanti kita menjawabnya. Maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 214, Am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kamu mengira
bahwa kamu akan masuk surga. Semua pasti mengira kita semua akan masuk surga ini. Tapi Allah katakan, padahal belum datang padamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai cobaan. Ya. Sehingga berkata Rasul dan orang yang beriman bersamanya, ya. Kapan bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bagaimana kita mempertahankan tauhid kita? Itu diantara kunci di mana kita bisa menjawab nanti siapa Tuhanmu. Jalan menuju Allah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah jalan di mana Adam kelelahan. Ketika Nabi Nuh juga mengeluh. Ketika Ibrahim dilempar ke dalam api. Ketika Ismail dibentangkan untuk disembelih, ketika Yusuf dijual dengan harga yang murah dan dipenjara hingga bertahun-tahun, ya, dan seterusnya. Ada sahabat Nabi yang mempertahankan tauhidnya sampai rambutnya disisir. Bukan dengan sisir seperti kita sekarang ini, disisir dengan sisir besi. Bahkan yang terjadi bukan rambutnya yang rapi, tetapi kulitnya mengelupas. Dan dia tetap mempertahankan kalimat Allah. Ada seorang sahabat yang tangan kakinya diikat, ditindih dengan batu yang besar. Kemudian dia dijemur di atas padang pasir yang panas. Dan dia tetap mengatakan Allah, Allah. Sampun dugi ujian dumateng kita ibu-ibu bapak-bapak. Alah, nyonggak kayak ngene temen ya, paling-paling kados niku. Nek pas susah itu koyo-koyo kita itu menjadi orang yang terdolimi sedunia, paling susah sedunia. Kita lihat di rumah sakit itu. Kalau ada yang sakit, ya, nek ora ana sing telekin longso banget. Ya, diceritake sak kampung kudu ngerti kabeh, nyongke paling loro, kaya-kaya sing paling susah sak donya. Belum itu. Nah, ibu-ibu bapak sekalian, tidak mudah. Satu hal yang harus kita jauhi adalah ketika kita hidup di dunia itu syirik. Syirik, musyrik, mempersekutukan Allah. Dan ini jangan pernah terjadi pada kita. Karena syirik, perbuatan kemusyrikan itu tidak hanya akan menghapuskan amal kita. Bahkan dia akan bisa menghapuskan keislaman kita, membatalkan keislaman kita. Persoto hapus itu kalau bu guru nulis di papan tulis, dibusek niku lak hapus, njuk tesih enten mboten. Kita beramal dengan susah payah, tenaga, waktu, biaya, ya, salat kita, puasa kita, tahajud kita, duha dilakoni, ya. Semuanya dilakoni, umroh haji yang pakai biaya banyak, yang antrinya luar biasa, hanya karena syirik. Jangan pernah harap ketika ditanya man rabbuka. Gampang, Allahu Rabbi. Oh sik, penak temen. Ya, syirik harus kita hindari ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 69, Innallaha
la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan pernah mengampuni, ayyushraka bihi, ya, kalau ia dipersekutukan. Sekarang kita, kalau Allah tidak mengampuni, kita mau minta ampun pada siapa? Kalau Allah saja tidak mengampuni, kita mau minta ampun pada siapa? Dengan apa? Dengan berbuat kesyirikan itu. Makanya Luqmanul Hakim, salah seorang, bukan nabi, tapi namanya menjadi nama dalam satu surat di dalam Al-Quran, tapi namanya sungguh tercantum di dalam Al-Quran, disebutkan dan dibaca kita semua. Ya, bagaimana beliau berpesan kepada anaknya, ya, ketika dia mengajari kepada anaknya, ya bunayya la tusrik billah inna syirka ladulmun adim. Hai anakku, la tusrik billah, jangan pernah mempersekutukan Allah. Inna syirka ladulmun adim, karena kesyirikan adalah kedoliman yang besar. Ibu-ibu, ada yang jadi pak guru, bu guru di sini, atau siapapun sebagai ibu, pendidikan pertama yang harus ditanamkan kepada anaknya adalah jauhi syirik. Sebagaimana Luqmanul Hakim mengajari kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku. Ya, kalau sekarang apa diajarkan kepada anaknya? Yang dikatakan kepada anak-anaknya apa? Menjadi cah sing sukses. Bukan itu dulu. Sukses itu adalah sukses bagaimana kita itu terjauhkan dari api neraka. Kewajiban laki-laki, bapak-bapak, kepada istrinya, kepada keluarganya, bukan mencari nafkah semua sudah dapat rezeki, gampang itu. Tapi bagaimana dia bisa menyelamatkan anak istrinya dari api neraka, dijauhkan makanan yang haram, ya, harus bekerja yang halal, tuntun anak-anaknya, karena Allah mengatakan di dalam surat 66 ayat 6, surat Tahrim, surat At-Tahrim, ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini penting. Nah, mari kita belajar sejenak tentang satu ayat ini. Kalau kita ingin masuk surga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, ya, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kita pengen nanti bersama mereka, pengen bersama para nabi, tidak sekedar surga. Saya sedikit menyinggung ya, ada istilah kalau anak-anak menikah itu semoga menua bersama. Jangan hanya menua bersama ya, tapi sesurga bersama. Ya, ini penting sekali. Ya, bagaimana kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya itu bisa terbina sekarang ini. Kecintaan kita kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kita disuruh untuk beribadah. Maknanya di sini adalah bagaimana
kita hanya menjadikan Allah itu sesembahan yang esa. Kita sudah berikrar setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudahkah ikrar kita yang kita lisankan setiap hari minimalnya berapa kali? 17 kali kan? Itu betul-betul tercermin dalam kehidupan kita. Itu ikrar dari kita. Iyyaka na'budu, ya Allah kami hanya menyembah kepada Engkau. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya, sakit sing agak parah datangnya ke dukun. Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Bapak Ibu sekalian, pahami bahwa kita ini sedang diuji oleh Allah dengan amalan ibadah yang kita lakukan. Sehingga sampai Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah jadikan mati dan hidup supaya Dia menguji siapa di antara kamu yang paling ahsan amala. Ahsanu amala maksudnya di sini adalah amal yang bagaimana bisa mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Amalan yang bisa sesuai dengan garisnya Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Itu yang dimaksud dengan ahsanu amala. Orang amal sakarepe dhewe. Dan itu menjadi tugas kita untuk belajar seperti hari ini. Sehingga ketika kita belajar, paham ilmunya, kita bisa melakukan. Karena ibadah itu tidak bisa modifikasi. Sakarepe nyong. Sekarang coba lihat satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, ya, Ja'a ila rajulin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, innaka ahabbu ilayya min nafsi." Ya Rasulullah, sesungguhnya Engkau lebih aku cintai daripada aku mencintai diriku sendiri. Cinta kita kepada Rasulullah sekarang bagaimana? Hanya sekedar ketika muludan, ketika maulud Nabi itu ini cinta kepada Rasul, cinta Rasul, difoto dan sebagainya, pakai pakaian Muslim. Enggak. Cinta kita ini sampai seberapa sih kepada Rasulullah sehingga kita mengatakan ketika ditanya nanti, man nabiyuka, kita nanti bisa menjawab, ya, nanti ini akan dilakban, ya. Kita kemudian tidak ada contekan, kecuali contekannya amal kita. Bisa enggak nanti kita menjawab itu, ya? Sedangkan dengan Nabi, ketika saya kemarin pengajian dengan ibu-ibu ART itu, saya hanya tanya, siapa paman Khadijah yang didatangi oleh Rasulullah dan Khadijah sehingga pamannya itu mengatakan atau menyampaikan ciri-ciri kenabian. Mestinya kalau kita cinta kepada Rasulullah, semua yang ada pada Rasulullah itu kita tahu. Sirah kita sudah pernah baca. Ya, sama halnya ibu-ibu mencintai suaminya dengan li'e sopo, ya, ponaane omahe ngendi wae, itu kan tahu. Nggih mboten? Lah Rasulullah pernah kita sampai begitu kepada Rasulullah, sedangkan kita belum ada, Rasulullah sudah memikirkan kita. Rasulullah sudah mencintai kita. Lihat laki-laki ini yang bersama Rasulullah mengatakan, ya, ya Rasulullah, innaka ahabu ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, sesungguhnya cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Pripun sih? Sinten yang tidak mencintai diri kita? Saya ya leren gitu nggih. Tapi ketika Rasulullah dawuh, ya, dawuhnya tidak sekedar iki waktune perang, mangkat ora ana istilah saya.
Kalau orang mencintai diri kita, nyong tak mau sing enak, ya saatnya saya istirahat. Enggak, ini dawuh Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah harus dinomorsatukan dibanding cinta kepada diri kita. Wa ahabbu ilayya min ahli, dan cintaku kepadamu ya Rasulullah melebihi cintaku kepada keluargaku. Siapa di antara kita yang tidak cinta pada keluarga kita? Tapi cinta kita kepada keluarga kita didudukkan di bawah cintanya kepada Rasulullah. Wa innaka ahabbu ilayya mi waladi, dan cintaku kepadamu ya Rasulullah melebihi cintaku kepada anak-anakku. Masya Allah, ada yang seperti itu enggak? Ini anak orang ini, sahabat ini berkata di hadapan Rasulullah, cintanya pada dirinya tidak seberapa dibanding cintanya kepada Rasulullah. Cintanya kepada Rasulullah lebih dibanding cintanya pada keluarganya. Cintanya kepada Rasulullah lebih dibanding cintanya kepada anak-anaknya. Ketika aku berada di rumah, niki orang yang cinta begini Pak, aku selalu berpikir tentang engkau. Aku menjadi tidak sabar untuk datang melihatmu. Bengi orang dang isuk, sore orang dang isuk, isuk orang dang isuk meneh. Karena apa? Karena kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika aku ingat akan kematianmu, kematianku dan kematianmu kelak, aku sadar bahwa engkau akan ditinggikan bersama dengan para nabi di dalam surga. Dan jikapun aku nanti masuk surga, ini sahabat tapi Masya Allah, kalimatnya sangat merendah sekali. Dan jikapun aku nanti masuk surga, ya, Nggak seperti kita yang jauh dari Rasulullah, amalnya juga nyun sewu, tapi kita sudah apa? Yakin benar masuk surga ini. Enggak, ini sahabat beliau ini bersama Rasulullah. Andaikan pun nanti aku masuk surga, aku takut tidak bisa melihat engkau lagi ya Rasulullah, karena aku berada pada derajat yang lebih rendah dari derajatmu. Rasulullah nalika sahabat mengatakan ini, Rasulullah bingung hingga Jibril alaihi salam beliau menurunkan ayat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa ayat 69 itu, yang nanti siapa yang mentaati Allah dan Rasul maka mereka akan bersama mendapatkan nikmat Allah, yaitu bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Pengen mboten? Estu. Niki tuh jam 09.00 nggih. Jam 09.00. Nggih. Baik, selanjutnya mari kita ingat. Saya bacakan satu hadis dari Rasulullah SAW dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu an. Beliau berkata, aku pernah menginap bersama Rasulullah SAW dan aku bawakan padanya air wudhu dan kebutuhannya. Maka beliau berkata kepadaku, mintalah. Maka aku berkata, ya Rasulullah, aku minta untuk dapat menemanimu di surga. Beliau berkata, adakah selain itu? Maka aku berkata, itu saja. Maka beliau bersabda, maka bantulah aku atas dirimu dengan banyak sujud. Maksudnya apa ini dari hadis-hadis yang saya sampaikan ini? Pelajari ini, pahami ini, apa yang Rasulullah inginkan dari kita, apa yang Allah telah minta dari kita. Allah hanya minta untuk disembah, tidak dipersekutukan. Rasulullah minta supaya ini bantu aku atas dirimu. Rasulullah tidak bantu aku untukku, enggak. Bantu aku atas dirimu. Perbanyaklah sujud. Itu jalan diantara kita bisa mau bisa bersama Rasulullah nanti di surga.
Ya. Nanti kalau sholat tarawih mau yang cepat atau yang agak lama. Biasanya kan gitu. Ini kurang 30 hari nih. Nggih. Imamnya sapa ki engko? Ya, saya kalau Ramadan saya nggak berani ngimami kok. Timbang kok dicerita suwi banget. Sudah gitu pengen masuk surga. Padahal Rasulullah dulu ya, beliau sampai kakinya bengkak. Dan Aisyah itu mengatakan, ya Rasulullah, engkau surga itu sudah dijamin ya Rasulullah. Kesalahan sudah pasti diampuni ya Rasulullah, tapi kenapa engkau masih seperti itu? Rasulullah menjawab, apakah tidak boleh aku menjadi orang yang bersyukur? Yon sewu, kita mana jaminan surga? Belum ada. Padahal sudah berapa kali kita mengalami atau menjalankan puasa ini, berapa periode? Sing yuswane 40 tahun mungkin sudah 30 periode. Sing yuswane 50 mungkin sudah 40 periode dan seterusnya. Tapi mana yang paling berkualitas dari puasa-puasa kita? Embuh gini. Koyone urung ono. Makanya Rasulullah itu selalu jadikan seakan-akan ini puasamu yang terakhir. Ya. Dan ini saya ingatkan kembali kepada masalah tadi. Sering-seringlah baca Quran. Pahami maksudnya. Dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Di situ tidak ada keraguan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya bekal kita untuk menuju nanti hari esok itu, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit takwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ibu-ibu bapak sekalian, nggih, mboten nyenengke nggih nek bicara kematian ya. Pengajian kok bicara kematian. Tapi ini memang harus kita tahu bahwa itu akan terjadi setiap kita. Kita tidak bisa lari dari kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan padamu apa yang telah kamu kerjakan. Niki mbok umpetan teng pundi tidak bisa, mesti canda. Ya. Tos pundi? Sudah bersiap-siap? Saya sudah siapkan makam husnul khotimah. Masya Allah. Kemarin Pak Saryogi sama Ibu itu sudah daftar itu, Masya Allah. Ibu-ibu, saya hanya sedikit cerita ini ya. Kadang-kadang kita sehat aja lupa ya. Apalagi sedang sakit. Saya sok prihatin ini. Orang sakit ini mestinya, karena sakit itu ada dua, sakit itu bisa sembuh dan bisa bablas, kan? Cuma dua aja. Kadang-kadang orang sakit itu malah nggak sholat, ya. Padahal ya kita kan untuk sholat ya. Bagaimana? Ming pasang infus itu tadi alasan kulo angel wudu, nggih. Lo tayamum lah sakit lah. Kotor kabeh teng mriki. Ya tadi ora salat. Ya. Kesempatan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala jangan disia-siakan. Kalau tadi saya katakan umur umat ini kata Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Ya. Jangan dikira sekarang itu lagi musim yang meninggal itu yang nom-nom dulu, Bu. Nggih, Pak nggih. Jadi hati-hati. Makanya Rasulullah mengingatkan kita tentang 5 perkara sebelum 5
perkara. Masih ingat ya? Kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, hidup sebelum nengsok kesupen. Oke, makanya kita ingatkan lagi nih, ya. Dan mari kita sedikit mengingat tentang nasihat dari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya. Jibril mendatangiku lalu berkata, "Ya Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati." Ya Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Ini menjadi pesan bagi kita sekalian. Sakarepmu arep urip. Ini hidup-hidup gua nih. Ada yang mengatakan begitu. Urip-uripku dhewe ora sampe lu ngatur-atur, sakarepku dhewe. Kena sakarepmu. Ning kowe arep mati suatu saat nanti. Cintai siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Cintai siapapun yang engkau suka, siapapun yang engkau inginkan. Mau cinta suami kepada istri, istri pada suami dan sebaliknya, pada anak, pada harta, pada rumah, pada sawah dan sebagainya. Silahkan, tapi ingat bahwa nanti akan berpisah. Dadi nek seneng niku napa? Ya sak cukupe wae. Sedang-sedang saja. Berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Berbuatlah sesukamu, lah niku wau. Sakarepmu mau ning mengko arep dibales lho kuwi. Ya. Saya ingatkan dengan satu, ini bukan hadis ya, tapi ada ulama yang mengatakan begini. Kita ini sekarang sudah umur ya. Kalau usia 10 tahun, itu dia fokus kepada apa, Bu? Kalau diberi emas sak gedeng dengan coklat satu bungkus, dia milih mana? Coklat. Ya, itu pilihan. Kalau umur 20 tahun, itu lagi ngebet-ngebetnya dalam hal asmara. Ya. Kalau umur 30-an tahun, itu lagi ngebet-ngebetnya dalam perkara kerja. Kalau umur 40 tahun, itu lagi ngebet-ngebetnya biasanya dalam karir. Kalau umur 50, napa Bu? Hartanya. Ya. Kalau umur 60, napa Bu? Jadi kalau umur 50 itu pada cerita kayak sawahku kayak nang kono. Ya kan? Tokoku kayak nang kono, nek cerita itu mesti ketemu nek itu. Tapi nek umur 20 tadi apa? Asmaranya kita diomongke ceweke, cowoke gitu kan. Umur 60 ngati hati niki sing dirembuk niku penyakite. Menapa niku layak nyong munggah kono ke boyoke ra kuat. Padha nyong. Alah iki disogoh tempe kemul alat. Ora kuat untune. Niku nek teng rumah sakit niku enten sing niki napa nggih. Ana kok komunitas istilah komunitas Sarno. Lah apa ki Sarno? Sarafe kena. Tua-tua Masya Allah. Ya. Jadi itu. Itu semua itu adalah proses yang mana di sini ada di sini. Silakan mau apa-apa terserah. Tapi semuanya itu harus diingat bahwa kita akan meninggalkannya, bahwa kita akan mempertanggungjawabkannya. Harus diingat. 2 menit lagi, ya. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat, ya. Jadi kalau ada orang mati itu, kita harus ingat bahwa kita juga akan mati. Maka kita akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya itu
itu ngacungi kita loh. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya siapa? Kita ini hamba. Biasanya kan kadang-kadang perasaannya gini, sing mati yo ben mati nyong ora mati, ngubur pun akan begitu. Terutama petugas pengubur itu. Ya, kaya-kaya ora arep mati, sing mati ku paling-paling kuwi to. Ya. Saya kadang-kadang ada rasa begitu, Pak. Ya Allah gitu. Ya. Saya tuh diingatkan oleh kakaknya Pak Abud itu, ya Allah, oh ya. Padahal kita juga akan mati. Ya. Saya kira itu aja. Sudah jam 9 tepat. Enggak ada tanya jawab tuh Pak? Ada? Apakah ada? Silahkan mau tanya. Kalau bisa jawab ya saya jawab, kalau enggak ya. Ada silahkan? Tidak ada, sampun jelas tuh ya nggih. Mboseni nek bicara kematian nggih. Saya pernah niku ngaji niku nyon saya ngaji di komunitas Nahdliyin. Di komunitas Nahdliyin niku saya diprotes, kita bicara neraka. Pak lah rasa ngobrol tentang neraka. Mbok sing kepinak-pinak mawon. Ngrembug surga mawon gitu. Ya. Sampun nggih, cetha nggih. Terima kasih, tidak ada pertanyaan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustadz. Semoga tadi, Masya Allah saya kaget lagi. Pak, full Pak saya itu. Full sangat tinggi, Masya Allah. Absen dulu nggih. Dari PRM Seribit, PRA 200 Pak, 200. Masya Allah. Dari Pancur Wening 190. Nggih. Purnamandala. Wah, 250. Masya Allah. Ibu-ibu wonten ibu-ibu aman nggih. Nggih, alhamdulillah. Sidojaya? Masya Allah banyak. Al-Azkiyah. Oh iya, Masya Allah. Pundi melih Pak? SD Sudagaran. Masya Allah, oh, ngacung semua. ngacung lagi. TK Aisyah, oh abad 2, Masya Allah. Abad berapa lagi? Yang belum disebut mana? Oh Argopeni 105. Kejiwan. Masya Allah, alhamdulillah ini semua ranting berangkat semua Pak. Alhamdulillah. Saya doakan selamat sampai tujuan ya nggih. Nanti ilmu yang didapat semoga kita selalu memperbaiki diri untuk lebih dekat kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin. Nggih Bapak nggih sami nggih Pak ngapunten. Ini nek dibanding kayak ini 10 ini 1 kan tadi. Saya fokus ke ibu-ibu ngapunten Pak. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila kurang banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tadi sudah kali Pak. Oke. Alhamdulillah. Delapan FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.